Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam STMJ. Bacaan hari ini saya ambil dari Roma bab 4 ayat 13-18. Dan yang menarik dan menyentuh hati saya adalah ayat 18 yang isinya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Perikop dari Roma bab 4 ini adalah Abraham dibenarkan karena iman. Jadi membahas tentang iman Abraham. Kita semua tahu bahwa Abraham adalah bapa orang beriman, di mana di dalam hidupnya banyak sekali melalui ujian-ujian iman. Salah satunya adalah janji Allah bahwa Abraham akan mempunyai seorang anak dari Sarah, padahal umurnya sudah hampir 100 tahun. Tetapi hal itu akhirnya karena iman Abraham dapat terwujud juga. Contoh lain tentang ujian iman adalah Abraham diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan anaknya, yaitu Ishak. Dan Abraham tetap taat melakukannya, meskipun anaknya hanya seorang, yaitu Ishak. Karena iman Abraham, maka Allah mewujudkan semua yang menjadi iman dan yang dipercaya dan diharapkan oleh Abraham. Tentunya demikian juga untuk kita, ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa dalam hidup kita penuh dengan ujian iman. Dan kita hanya bisa mengandalkan Tuhan untuk percaya dan berharap dan beriman untuk menghadapi semua itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya hendak bersaksi. Tahun 2004 adalah awal saya mengenal PD Karismatik di Jakarta, di mana secara tidak sengaja saya masuk ruang PD Karismatik dan saya langsung tertarik. Di tahun 2004 itu adalah momen perjumpaan saya dengan Tuhan. Momen itulah yang menjadikan saya punya komitmen melayani Tuhan. Dan sejak tahun 2004 hingga saat ini, saya melayani Tuhan dan aktif di PD Karismatik. Dengan taat melayani Tuhan tidak menjadikan hidup langsung enak. Kebetulan profesi saya arsitek dan bergerak di bidang kontraktor dan konsultan di Jakarta dan sekarang di Purwokerto. Kadang pekerjaan menjadi ujian iman, karena kadang terjadi masalah proyek. Kalau dulu-dulu pernah terjadi, yaitu rugi sampai ratusan juta, proyek tidak dibayar, uang dibawa kabur dan lain sebagainya, naik turun silih berganti. Kemudian selanjutnya di tahun 2017, di mana selama 1,5 tahun dari 2017 sampai pertengahan 2018 tidak ada pekerjaan satupun. Karena tidak ada pekerjaan selama 1,5 tahun, maka menjadi berat dan dalam hal keuangan. Buat makan susah, biaya sekolah susah, meskipun dalam kesusahan pemeliharaan Tuhan untuk makan dan untuk biaya sekolah ada saja jalan keluar. Meskipun baru kecil-kecil. Misalkan contoh, pada saat pagi hari di mana saya tidak ada uang untuk membeli uang belanja kepada istri saya berdoa untuk mohon ada jalan keluar untuk makan hari itu. Tapi tidak kunjung juga. Akhirnya ternyata secara tidak sengaja istri saya pulang dari pasar dengan bawa belanjaan banyak, karena ternyata istri saya mendapat pesanan nasi dus, sehingga pada hari itu kami bisa makan. Contoh lain adalah pada pagi hari di mana saya tidak punya uang untuk makan, saya berdoa untuk meminta uang untuk makan kepada Tuhan. Dan pada saat itu saya berdoa minta ada yang transfer kepada saya. Dan setelah selesai doa, tidak lama kemudian 5 menit ada yang telepon teman saya yang sudah lama tidak ketemu, bilang baru saja transfer saya. Kebetulan teman saya itu memang punya hutang kepada saya, tapi sudah 10 tahun lebih.
Sehingga hal-hal seperti itu menjadikan saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna buat kita, meskipun kita belum mendapatkan seperti apa yang kita. Karena nggak ada uang, jadi saya berusaha mencari cara untuk bisa mendapatkan beasiswa. Dan puji Tuhan, anak saya mendapatkan 3 beasiswa di Jakarta dan Solo. Akhirnya anak saya memutuskan dan kami memutuskan untuk mengambil beasiswa yang di Jakarta. Meskipun dalam kondisi susah, saya tetap aktif melayani Tuhan di PD Katedral maupun PPK, kadang-kadang juga diminta bantuan di PD-PD lain. Karena Tuhan andalan saya, karena iman saya akan jalan keluar dari Tuhan yang akan datang, saya terus menunggu saat itu tiba dengan penuh iman dan harapan. Sehingga suatu saat dalam doa saya berteriak, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Maha Kuasa. Engkau punya kuasa untuk memberi aku pekerjaan seperti Engkau membalikan tangan. Karena bagimu tidak ada yang mustahil. Saya percaya dan akan tiba saatnya. Saya tunggu Tuhan, saya tunggu Tuhan. Kemudian waktu terus berlalu. Di pertengahan 2018 akhirnya yang saya tunggu-tunggu tiba. Saya mendapat proyek yang pertama kali di Purbalingga dan Purwokerto. Dan ini merupakan yang pertama karena selama ini proyek saya di Jakarta. Dari pertengahan tahun 2018 sampai sekarang saat ini Oktober 2021, jadi sudah 3,5 tahun saya tidak berhenti mendapatkan proyek. Total 17 proyek yang saya dapatkan dari 2018, dari tahun 2018. Saya belum sempat promosi, saya belum sempat mencari proyek. Jadi saya merasa yang saya dapatkan karena kasih karunia Tuhan, karena pemberian Tuhan, bukan usaha saya. Apalagi di masa pandemi yang sudah satu setengah tahun ini, Tuhan tetap memberi saya proyek. Meskipun ada yang dipending karena pandemi, tapi muncul proyek yang baru. Jadi iman saya bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja, seperti membalikan tangan sudah terbukti. Dan semuanya saya dapatkan melalui teman sepelayanan yang menjadi saluran berkat Tuhan. Bahkan tidak berhenti hanya di saya. Februari 2021, istri saya juga mendapat pekerjaan dengan dipercaya menjadi kepala cabang suatu toko di Purwokerto, cabang dari Jogja, di mana toko itu dekat rumah. Kemudian anak saya yang dulu kuliah dengan beasiswa sudah lulus kuliah, dan Februari 2021 telah bekerja di Departemen Perindustrian sebagai PNS dan ditempatkan di pusat Jakarta. Jadi sungguh indah rancangan Tuhan, semua indah pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah pengalaman yang saya alami. Meskipun masalah sepertinya begitu panjang dan tidak ada harapan, tapi karena saya terus-menerus mengandalkan Tuhan, sabar, percaya, dan beriman, akhirnya Tuhan sungguh-sungguh menunjukkan menjadi Bapa yang selalu memelihara anak-anaknya dengan kasih setianya. Terima kasih, berkah dalam.